البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Oh ini ya. Al-Babus Situn, bab yang ke-60. Babul bauli qa'iman wa qa'ida. Bab kencing berdiri dan kencing sambil duduk. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah boleh dua-duanya itu, yaitu kencing berdiri kah atau kencing sambil duduk itu boleh. Tayyib. Cuma permasalahannya hadis nanti yang didatangkan oleh Imam Bukhari itu hanya tentang berdiri, tidak membahas masalah duduk sama sekali. Bagaimana itu? Nah, dijelaskan oleh para ulama, kalau kencing sambil berdiri saja boleh, apalagi kencing sambil duduk. Hikmahnya intinya apa sih? Yaitu yang penting badan selamat, baju juga selamat dari percikan najisnya kencing tadi. Kalau sambil berdiri saja boleh, padahal boleh jadi dia akan memantul kembali. Hukum Newton kan? Hukum Newton. Kalau pantulannya kuat ya akan kena lebih kuat, semakin tinggi percikan juga akan tinggi. Makanya berdiri itu resiko kena kencing itu lumayan besar, tapi boleh asalkan selamat. Nah, kalau sambil berdiri saja boleh, apalagi sambil duduk lebih layak lagi untuk diizinkan. Nah, ini mimbabil qiyas. Imam Bukhari menggunakan qiyas aulawi, tapi ada tidak hadisnya? Baik, ada hadisnya tapi tidak sesuai dengan syarat Bukhari. Hadisnya sahih di dalam Sahih Musnad punya Imam Al-Wadi'i, hadis Abdullah bin Qais, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi mencontohkan kencing sambil duduk. Demikian pula hadis Aisyah. Kita baca sekarang di sini Al-Hadisur Rabi' wal Ishrun ba'dal mi'atain, 224. Haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah Anil A'mash an Abi Wa'il an Hudzaifah qal atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi tempat sampah suatu kaum. Subatoh seringkali diartikan tempat pembuangan benda-benda yang sudah tidak digunakan. Ya, tempat sampah. Yang lain mengatakan boleh jadi lebih umum dari itu, kebun-kebun, tapi untuk apa? Ya untuk barang-barang yang kurang berguna. Fabala qa'iman. Kemudian Nabi kencing sambil berdiri. Sumada abima. Setelah itu beliau minta didatangkan air. Faji'tu bima. Maka saya faji'tuhu bima. Saya mendatangi beliau dengan membawa air. Fatawaddo. Selanjutnya Nabi berwudu. Baik. Disebutkan di sini. Kita baca sanadnya dulu ya. Adam ini adalah Abul Hasan, Adam bin Abi Iyas. Abu Iyas namanya Abdurrahman Al-Asqalani Al-Misri, siqatun sabat. Qala haddatsana Syu'bah ma'ruf ya, Abu Bistam, Syu'bah Ibnul Hajjaj, As-Sadusi Al-Wasiti Al-Basri, Amirul Mukminin fil hadis, abid. Saking hebatnya ibadah beliau sampai terkadang orang menyangka itu ada tumpukan kain, padahal beliau sedang sujud lama, disangka tumpukan kain. Memang beliau ibadahnya sangat lama, kalau ruku, kalau sujud dan seterusnya. Kuat beliau ibadahnya memang. Baik. Anil A'mash. A'mash ma'ruf ya, yang dijuluki sebagai mushaf imam di 9 karakter. A'mash beliau adalah siapa? Abu Muhammad Sulaiman ibnu Mihran Al-Kufi. Baik. An Abi Wa'il. Abi Wa'il adalah Syaqiq ibnu Salamah bin Syaqiq. Salamah bin Syaqiq Abu Wa'il Al-Kufi, siqatun mukhadram, kasirul hadis. Mukhadram, beliau masuk Islam sebelum jumpa Nabi. Hanya saja tatkala ingin jumpa Nabi malah Nabi sudah wafat. Jadi sempat mengalami masa jahiliyah beliau. Jadi memang termasuk kibarut tabi'in, sempat mengalami masa-masa jahiliyah. Abu Wa'il. An Hudzaifah, Abu Abdullah Hudzaifah ibnul Yaman. Nama Yaman adalah Hasil, ada yang baca Husail, ada yang membaca Hasal, tak masalah. Baik. Beliau adalah Al-Madani. Qal atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subatata qaum. Pada suatu hari, yaitu Nabi pernah mendatangi
tempat sampah suatu kaum. Kenapa dinisbatkan pada suatu kaum? Menunjukkan ini bukan tempat sampah umum. Tetapi apa? Mungkin di kebun orang tertentu atau kebun kabilah tertentu. Tapi bagaimana datang ke kebun orang lain? Ma'ruf, para sahabat suka apabila Nabi datang ke kebun-kebun mereka, akan datang berkah itu. Kebunnya jadi berkah, banyak buah-buahan dan sebagainya. Maka mereka suka saja. Buahnya jadi. Iya, buahnya jadi. Seperti dalam hadis siapa itu, Jabir bin Abdullah. Buahnya jadi banyak sekali dengan berkahnya Nabi. Nah, mereka suka aja kalau Nabi datang ke kebun-kebun mereka. Baik. Kemudian apa di sini? Fabala qaima. Selanjutnya beliau kencing sambil berdiri. Dibahas oleh Al-Hafidz rahimahullah, hikmahnya adalah Nabi tidak mengencingi dinding. Terutama apa? Dinding-dinding di masa itu, dia tanah liatnya tidak dibakar. Kalau yang kencing satu kampung boleh runtuh itu. Basah kan? Kalau kena banjir. Nah, Nabi tidak mengajarkan itu, karena kalau sekali Nabi mengajarkan mengencingi dinding, mungkin apa banyak orang niru, ini sunnah. Nanti dinding boleh rubuh. Nah, maka Nabi memilih yang selamat, yaitu kencing di tempat sampah saja. Nah, orang mau satu kampung kencing di tempat sampah nggak ada yang marah, insya Allah. Tempat sampah. Kemudian dikatakan di sini kencing sambil berdiri. Disebutkan dalam riwayat yang lebih lengkap, yaitu Hudzaifah yang waktu itu menyertai Nabi menjauh. Lalu Nabi mengatakan udnu, mendekatlah. Mendekat. Kemudian udnu, suruh mendekat lagi. Sampai kemudian apa? Dia dekat dengan Nabi dan membelakangi Nabi. Baru kemudian Nabi kencing. Kata para ulama tujuannya adalah agar Hudzaifah sebagai apa namanya? Sutroh, agar aurat beliau lebih selamat, tidak dilihat orang lain. Jadi Hudzaifah sebagai pendinding beliau, penghalang. Nah, Hudzaifah membelakangi Nabi. Baik, sekarang ada pertanyaan, kenapa untuk kencing sahabat disuruh mendekat? Sementara kalau berak Nabi menjauh. Dijelaskan oleh para ulama karena berak itu asyad, lebih keras baunya kan. Kalau kencing paling tak seberapa itu. Kalau berak orang boleh muntah, tercium baunya, terhidu. Tapi kalau kencing mungkin orang masih tahan aja. Nah, makanya Nabi menyuruh Hudzaifah mendekat untuk apa? Menjadi penutup beliau. Tak masalah, insya Allah tidak sampai muntah, mencium bau kencing. Kecuali kalau habis makan jering atau apa nggak tahu. Zaman dulu kira ada tempat tertentu, cari tempat yang sembunyi. Ya, terkadang memang apa? Cari tempat yang jauh. Makanya kalau untuk masalah berak, Nabi seringnya memang menyendiri, datang ke apa itu khusus, atau ke kebun yang rimbun, atau ke soid, suatu dataran yang agak apa rendah yang tidak nampak orang, di apa gurun-gurun itu dan sebagainya. Maka lebih senang kan, lebih mudah untuk terserap dan mudah dikeringkan oleh matahari lah atau apa kalau berak itu. Nah, senang sekarang bilik air banyak, alhamdulillah, tinggal bayar 500 rupiah kalau di Indonesia, di pasar-pasar itu. Alhamdulillah kalau di sini free, murah, tak perlu bayar. Di sana bayar ke penjaganya. Dulu cari tempat, mungkin apa, cari pokok atau cari mungkin apa longkang-longkang itu, selokan kalau di sini ya, di tepi-tepi jalan. Yang penting hati-hati, jangan tahu-tahu ada biawak. Kata Syekh Yahya, tidak ada satu riwayat pun yang sahih bahwasanya Nabi pakai seluar. Tetapi hadisnya sahih, Nabi pernah membeli seluar dengan membayar lebih kepada peniaganya. Kata Syekh Yahya, apa gunanya membeli seluar kalau nggak dipakai? Jadi kemungkinan dipakai. Cuma kalau dari sisi hadisnya, tidak ada hadis yang mengatakan Nabi memakai seluar. Tapi boleh, tak masalah. Buktinya apa? Dengan dalam hadis yang telah kita bahas kemarin itu, Nabi memerintahkan memakai seluar dan memakai kain sarung, kain pelikat untuk menyelisihi ahli kitab. Jadi masalah boleh-boleh, dan kata Syekh Yahya ini astar. Kalau memakai seluar itu lebih menutup aurat. Kena angin nggak masalah, namanya seluar. Iya, kain celana yang lebar dan sebagainya itu. Dia buang, dia lepas dan mungkin ya pandai-pandai lah di-adjust. Iya, di-adjust gimana biar nggak kena. Pandai-pandai aja. Kalau sekarang mungkin apa ada tingkatnya. Kalau dulu senang. Nah, kalau duduk lebih mudah ya memang. Kalau berdiri harus pandai-pandai meng-adjust. Buka tingkap.
Yang dulu ya namanya masa lampau serba susah. Macam sahabat-sahabat berperang ke Parsi. Itu lagi masa-masa peperangan, jelas susah. Mungkin saya juga lagi. Makanya kalau kita sudah pernah membaca hadis-hadis seperti ini, keringanan dalam situasi tertentu, rukhsah, waktu perang kita bersyukur ternyata agama ini tidak seberat yang dibayangkan. Ada keringanan. Gimana kalau air kurang, gimana kalau situasi begini kurang dan sebagainya. Itu sangat terasa tatkala masa-masa peperangan, perang di Yaman kah, perang di Ambon, serba apa? Darurah situasinya. Ambon terkenal, Ambon di Maluku melawan orang Kristen dulu itu pemberontak. Di sini ada tambahan faedah, sebelum melanjutkan lafadznya, untuk riwayat Al-A'mash, Al-Hafidz mengatakan bahwasanya di dalam riwayat At-Tayalisi di Musnad beliau, A'mash terang-terangan menyebutkan beliau mendengar dari Abu Wa'il. Untuk apa ini disebutkan? Yaitu A'mash, beliau ada kritikan dari sisi terkadang mentadlis, tapi tak masalah dalam riwayat Bukhari Muslim, dalam Sahih Bukhari Muslim itu anahnya tidak mengapa. Demikian pula di luar Bukhari Muslim. Apalagi ternyata memang beliau terang-terangan memang mendengar dari Abu Wa'il di sebagian riwayat itu, riwayat Abu Dawud Toyalisi, maka tak masalah anahnya ini. Kemudian disebutkan di sini sumada abima. Selanjutnya Nabi minta didatangkan air. Untuk apa airnya di sini? An itu an dari itu. An Abi Wa'il dari. Maksudnya tidak jelas ini dari Anda dengarkah tidak dengar istilahnya. Karena terkadang orang menipu, langsung mengatakan apa? Mungkin apa? Anis Zuhri, padahal jumpa Zuhri aja enggak, misalkan kan. Paling bagus hadatsana. Iya, itu yang baik, yang jujur. Seperti apa? Imam Bukhari mengatakan hadatsana Adam, hadatsana Syu'bah. Nah, itu jujur. Sami itu. Nah, seperti itu sami itu. Dalam hal ini, A'mash tidak pasti sama. Makanya A'mash tidak pasti. Hanya saja tatkala sanad-sanad dikumpulkan, ternyata beliau terkadang mengatakan apa? Sami itu Abu Wa'il, maka tidak masalah. Terbaik sekali sami itu atau hadatsana. Iya, betul. Yang kalau terang-terangan kita suka biar tidak pening. Karena bila satu hadis menggunakan hadatsana ataupun sami itu memang jelas. Itu kuat, ya jelas kuat. Dalam anak-anak muhtamal, ada kemungkinan, mungkin dengar, mungkin tak dengar. Orang boleh mengelabui kita kalau sekedar an. Tapi menurut Imam Bukhari ini sudah sahih. Iya, sudah sahih karena apa? Sudah diperiksa, ditapis oleh beliau riwayat-riwayat A'mash. Dan A'mash secara umum nggak masalah insyaallah an-anahnya itu. Alal khilaf, tapi insyaallah nggak masalah. Kecuali kalau terbukti keliru atau terbukti menipu, bukan menipu sih ya, mengelabui misalkan. Si beliau bukan penipu, beliau jujur, cuma terkadang kalau sedang bengang atau sedang malas, beliau meringkas, tidak menggunakan sami itu tapi an. Ada rawi yang disembunyikan. Ini Bukhari melihat seorang rawi itu kepercayaan. Betul. Kalau orang ini dipercayai, diambil. Betul. Kalau nggak dipercaya ya jangan, karena ini syariat Nabi Muhammad. Kemudian, maksudnya macam dulu saya setiap perawi ini dia adalah guru yang mengajar hadis, betul, yang dipercayai lah, dia punya wara. Iya, hukum asalnya demikian. Ini bukan sembarangan orang. Bukan sembarang ditemui di tepi jalan, di pasar, bukan. Di jalan apa saya dengar tak boleh. Ya, orangnya diuji dulu, dicabar sehingga terbukti sikoh kah, soduk kah atau apa. Memang mereka memang guru, maha guru. Ayo. Baik. Sumada abima ini dohirnya boleh jadi beliau apa itu istijmar, mungkin dengan batu apa atau apa. Selanjutnya airnya untuk apa? Disebutkan terakhir itu nanti fatawaddo, beliau berwudu. Nah, beliau menggunakan air itu untuk berwudu. Dalam kelengkapan riwayatnya dikatakan famasaha ala khufai, beliau mengusap khuf. Jadi beliau waktu itu memakai khuf, maka tidak perlu mencuci kaki. Inti pembahasannya adalah boleh, yaitu kencing sambil berdiri. Yang penting dijaga jangan sampai airnya itu memercik ke pakaian kita atau memercik ke kulit kita, karena ini najis, boleh menyebabkan azab kubur. Nah, kalau kencing sambil berdiri aja boleh, apalagi kencing sambil duduk itu lebih selamat lagi insya Allah. Itu boleh aja.
Yang penting apa? Segalanya hati-hati. Apa? Makanya hati-hati, lihat keadaan, mungkin cari posisi bagaimana, kan percikannya ke sana bukan ke kita. Istilahnya perlu berhati-hati memang. Mungkin apa pada bagian yang agak ada lubangnya atau apa. Jangan air itu melompat begitu. Iya. Cari juga. Semakin dekat dengan tanah, insya Allah lompatannya tidak jauh. Kalau jauh dari tanah berdiri, memang apa? Lompatannya pun akan tinggi juga. Makanya memang ekstra hati-hati. Hanya saja tatkala Nabi mencontohkan itu menunjukkan boleh. Boleh, yang penting apa? Berhati-hati. Kalau benar macam daun-daunan, daun tuh air itu dan libas. Ah iya. Lihat arahnya ke arah yang lain, jangan ke arah kita daunnya itu. Memang perlu lihat apa itu, mungkin sudutnya kemana, jaga-jaga. Tapi kalau malam masalah. Iya. Tapi kalau malam masalah banyak, kita tidak tahu. Memang ini ijtihad. Kalau situasi malam gelap, ijtihad kira-kira bagaimana biar selamat. Memang selamatnya sebaiknya duduk atau duduk apa, jongkong istilahnya. Ditembakkan ke longkang biar tak naik tinggi-tinggi ke longkang. Mungkin dia dataran tinggi, jadi air itu jatuh. Iya. Jatuhnya mengalir ke bawah-bawah, ada lubang, ada apa? Tempat sampah agak jauh. Mungkin ada 5 kaki tinggi, jadi penting itu. Iya. Tak melompat. Sambil kita baca a'udzu bikalimatillah agar apa? Makhluk-makhluk yang lain menghindar, jangan kena kencing kita, kasihan. Cuma mungkin dipakai kain ya, tak pakai seluar. Boleh jadi. Senang. Iya. Boleh jadi karena tidak ada dalil yang sahih tentang ya. Boleh jadi. Yang penting jangan kena kain dengan itu. Kalau pakai seluar memang susah kalau sambil berdiri. Cara yang baik, okey ada. Dah selamat, kan? Letak baju situ, nanti kena susah nak solat kan? Iya, kalau mau selamat memang dilepas dulu seluarnya atau apa di tempat yang tersembunyi. Jadi tak kena selamat. Gelap. Cuma tak diterang lagi dilepaskan seluar. Tak disebut. Hudzaifah membelakangi Nabi. Ya, berarti masing-masing usaha bagaimana agar selamat aja. Baca atau bukan pakai ini nanti. Baik, kita tutup. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.